Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Rizka dengan NIM D1D0220079. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pengelolaan hutan desa. Adapun latar belakangnya, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah kesatuan, hutan memiliki beberapa fungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi yang bertujuan untuk memanfaatkan lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan kelestarian. Hutan desa adalah suatu mekanisme dalam sistem perhutanan sosial yang mengedepankan pengelolaan hutan secara lestari. Perhutanan sosial kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial. Adapun tujuan dan manfaat dari pengelolaan hutan desa yaitu yang pertama tujuannya yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua melestarikan lingkungan, yang ketiga memajukan pembangunan ekonomi lokal, yang keempat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan yang kelima keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedua, manfaat. Adapun manfaat dari pengelolaan hutan desa yaitu untuk mengkonservasi lingkungan. Yang kedua, keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Dan empat, manfaat ekonomi lokal. Pembahasan implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang diharapin bisa memberi kontribusi bagi penghasilan pembangunan kehutanan. Hutan desa di Gunung Kidul yang telah dicadangkan pada tahun 2011 di lokasi Tanah AB atau Afkiren Boses seluas 433.295 hektar tersebar di 6 desa di Kecamatan Saptosari, yaitu Desa Kanigoro sekitar 360,34 hektar, Desa Mongol 18,9 hektar, Desa Pelanjan 10,39 hektar, Desa Kirambul Sakrit 63 hektar, Desa Kape 32,9 hektar, dan Desa Jetis 7,85 hektar. Pemanfaatan hutan desa dapat dijelaskan melalui 4 tahapan berikut ini. Yang pertama, 1. Mencermati hasil penelitian. Yang kedua, tahap negosiasi. Yang ketiga, tahap implementasi. Dan yang keempat, tahap pengajuan. Kesimpulan dari materi yang saya buat, dari kelima jurnal yang dibahas pada makalah yang saya buat, dibahas implementasi yang tepat dan yang paling bermanfaat bagi keberlangsungan pengelolaan hutan adat adalah jurnal penelitian studi bentuk implementasi dan dampak sosial ekonomi pengelolaan hutan desa di negara Morella, Lehitu, Maluku Tengah atau kasus di Kop Tomasikura dan Siliwangi. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.